Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Nah guys, welcome back. Di update kali ini atau di video kali ini kita akan bahas something yang different. Sebenarnya ngebahas tentang fundamental sih. Dan lately ini teman-teman pasti tahu ya, di YouTube channel saya sedikit banyak kita ngebahas tentang kondisi fundamental. Yang manakala sebetulnya ini kita tahu belakangan ini kondisi makroekonomi itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi market. Jadi menurut pandangan saya penting sih bagi kita. Memang sebenarnya di sini ada dua tipe mungkin viewers yang nonton video saya ya. Yang pertama adalah tipikal yang trader, yang kedua adalah tipikal yang investor. Nah kalau misalnya tipikal investor, menurut pandangan saya ini sebenarnya cukup penting sih untuk kita pahami, karena kita perlu tahu nih saat ini kita invest apakah marketnya itu bisa mendukung untuk kita mendapatkan return yang cukup oke. Ya kan? Nah, oleh karena itu, saya pengen bikin video ini sebetulnya untuk sekaligus menanggapi Inflation Reduction Act yang dilakukan oleh United States saat ini dengan dalih untuk mengatasi inflasi. Ya, pertanyaannya adalah apakah ini bisa akan berpengaruh terhadap market kripto dan apakah di sini akan berdampak buruk lah istilahnya untuk kondisi market saat ini. Nah, ini akan kita coba bahas selengkapnya, starting dari contoh yang paling simple ya. Saya pengen bawakan ke teman-teman. Jadi mulai dari diet. Nah, diet. Kenapa kita ngomongin soal diet, guys? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara soal diet, itu kan berarti berbicara soal gimana cara kita menurunkan berat badan kita. Nah, dalam diet itu ada yang namanya defisit kalori, guys, ya. Nah, defisit kalori itu artinya adalah kondisi di mana kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih sedikit daripada yang dibakar oleh tubuh kita, ya. Dalam artian gini, maksudnya contoh, dalam sehari kan kita manusia itu memiliki kebutuhan kalori dan masing-masing ya antara perempuan dan laki-laki itu ada perbedaan kalori yang dibutuhkan. Nah, ini kebetulan kita lagi ngomongin soalnya saya lagi juga ongoing diet, guys, ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya let's say kalori masuk yang hari itu kita lakukan itu besar, ya, maka kalori yang dibakar kita juga harus sejalan, ya, dalam arti cukup besar juga. Jadi di sini kita bisa bilang ya makan besar, olahraganya juga besar gitu. Yang jadi masalah kan adalah kalau kalori masuknya besar atau makannya besar, tapi yang dibakarnya itu sedikit, ya, dalam arti kita kurang jalan, kita kurang olahraga, dan akhirnya apa? Bukan defisit kalori, melainkan malah surplus kalori kita, ya, yang masuk itu ke dalam tubuh kita menjadi lebih besar, dan otomatis kalau kondisinya kayak gini kita bukan jadi diet, guys, malah kita yang ada tambah gemuk. Oke? Nah, penjelasan ini sebenarnya hubungannya adalah kalau misalnya saya ganti kata diet ini menjadi sebuah negara. Oke? Jadi saya ganti kata diet ini menjadi sebuah negara, lalu di sini saya ganti menjadi sebuah pemasukan atau income, mungkin singkatnya kita buat jadi income saja, dan di sebelah sini ini kita ganti menjadi expense, ya, atau biaya yang negara tersebut harus keluarkan lah istilahnya dalam aktivitas setiap tahunnya. Makanya di sini kalau misalnya negara seperti di Indonesia itu ada istilah bahasanya adalah APBN atau anggaran ya pokoknya belanja negara, ya, intinya duit yang harus dikeluarkan untuk belanja negara itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara soal defisit dan kalori, berarti kan teman-teman udah punya gambarannya nih, ya, defisit dan surplus. Defisit itu artinya negara minus, kalau surplus itu artinya pendapatan negaranya positif, ya, atau plus. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan negara tersebut defisit, ya, dalam arti pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya, ya, pendapatannya ini kayak gambarnya terbalik ya, guys. Artinya income-nya itu sedikit, ya, tapi pengeluarannya itu jauh lebih besar. Bener nggak gambarnya kayak gitu? Ya, mudah-mudahan benar ya. Ya, intinya kalian ngerti lah ya maksud saya ya. Jadi pengeluarannya itu besar, income-nya itu lebih sedikit. Jadi let's say misalkan contoh ini 5:10. Nah, kalau kita lihat kondisinya kayak gini, ini kan berarti sebuah negara itu bisa dibilang berbahaya. Nah, apa yang harus dilakukan si negara tersebut untuk menutupi defisitnya itu, ya, dalam arti kalau misalkan kita rugi nih, jadi anggapannya sama aja kayak teman-teman kerja misalnya gajinya 10 juta tapi pengeluaran teman-teman dalam 1 bulan itu 12 juta. Nah, 2 jutanya ini dari mana, teman-teman? Otomatis si negara tersebut itu harus melakukan aktivitas yang dikenal dengan istilah kebijakan moneter atau kebijakan fiskal, dimana kalau kebijakan moneter itu hubungannya adalah dengan minjem uang, ya, minjem, ya, dalam arti dia harus minjem. Pertanyaannya minjemnya kemana? Ada sebenarnya beberapa opsi. Jadi ketika mereka terpaksa harus minjem uang, mereka harus keluarkan yang namanya
government bond ya. Government bond kalau di Indonesia itu dikenal dengan istilah surat utang negara atau obligasi, di mana government bond ini akan dirilis oleh mereka untuk diperjualbelikan di rakyat ya. Dalam arti rakyat yang beli itu otomatis akan megang surat utang negara, yang dimana berdasarkan perjanjian tertentu. Kalau misalnya di US kan ada government bond untuk 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Nah, mereka kan menerima bunga setelah 2-10 tahun tersebut. Lalu selain itu ada pula yang namanya peminjam uang pada bank sentral. Nah, pada case terakhir ini yang dikenal dengan QE atau cetak uang, guys. Nah, ketika mereka terpaksa harus cetak uang ya, ini memaksa untuk bank sentral istilahnya, kita minus nih tahun ini, boleh dong cetak duit sebagian gitu loh, buat kita bisa bayar hutang. Nah, anggapannya nih guys ya, sebenarnya negara itu gali lubang tutup lubang istilahnya ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita lihat lagi nextnya, ada lagi opsi berikutnya yang bisa dikeluarkan, yaitu pinjam luar negeri ya, pinjam negara lain. Nah, contoh case-nya kalau misalkan di US sendiri itu dia pinjamnya ke China ya. Justru cukup menarik menurut saya karena kebanyakan utang yang istilahnya dikeluarkan oleh Amerika itu dipinjeminnya sama negara China ya. Jadi menarik nih. Waktu mereka perang dagang berarti istilahnya China lebih dominan nih dibandingkan dengan US ya. Pada saat case itu terjadi. Nah, kemudian kebijakan yang berikutnya dia bisa lakukan itu adalah istilahnya kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu mencangkup apa sih? Nah, kita coba bedah ya guys ya. Jadi sebenarnya untuk pendapatan si negara itu biasanya bisa melalui tax. Most likely tax sih, kita ngomongin tax rata-rata. Jadi kayak PPN kalau di Indonesia ya, ada PPH, kemudian ada devisa negara, kemudian ada tarif import, dan lain sebagainya. Ini adalah yang berkaitan dan berhubungan dengan kebijakan yang mereka harus ambil untuk pendapatan suatu negara ya. Nggak mungkin dong negara istilahnya keluar duit doang tapi nggak ada pendapatan gitu loh ya. Nah sekarang kita berbicara soal expense atau pengeluarannya, apa saja yang dikeluarkan oleh si negara tersebut. Misalnya contoh ya, kita baru-baru ini ada yang mungkin ini satu topik yang bisa di-highlight oleh teman-teman dan kita semua ya, yaitu masalah subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM di Indonesia. Nah, lately ini menarik guys ya. Jadi kalau kita lihat nih, Jokowi kayak baru beberapa hari lalu ya dia ngomong soal jika harga Pertalite 17.100 demo bisa berbulan-bulan. Nah, sebetulnya ini pemerintah ya, dalam artian di sini kalau misalkan kondisi negaranya defisit, mau nggak mau kebijakan fiskal ini harus diambil. Dalam arti subsidi BBM-nya mungkin dikurangi guys ya, subsidi BBM dikurangin. Mungkin ya subsidi listrik, makanya lately ini kita juga dengar kan istilahnya listrik itu katanya naik ya. Dalam arti naik ini sebetulnya antara listriknya naik atau memang subsidinya dikurangin guys ya. And then the next thing, kalau misalnya kita lihat lagi apa aja sih yang bisa berpengaruh. Nah guys, kita juga tahu ada yang namanya BPJS. Nah ini berarti tentunya juga membutuhkan yang namanya subsidi. Selain itu, kalau teman-teman ingat ya, sebenarnya pada saat COVID-19 kita kan dapat vaksin, dan vaksinnya itu bayar nggak sih kita? Kalau misalnya teman-teman bilang vaksinnya sih gratis ya, nah itu dia subsidi vaksin guys ya, itu juga dikeluarkan oleh pemerintah. Plus apalagi nih selain subsidi vaksin, tentu saja COVID-19 ya, ini salah satu yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena pemerintah jadi keluar biaya untuk tenaga medis ya, mereka keluar biaya untuk sewa wisma atlet ya, untuk mengkarantina orang-orang yang istilahnya terkena COVID-19. Nah, kalau misalnya diukur-ukur menurut teman-teman, apakah ini plus atau kecenderungan defisit atau cenderung minus? Kalau misalnya kita lihat, harusnya sih cenderung minus ya, karena pada saat COVID-19 terjadi, pemerintah juga nggak dapat duit banyak dari tax ataupun dari PPN. Simpelnya karena banyak banget perusahaan-perusahaan yang tutup ya, terpaksa tutup karena kebijakan yang dikeluarkan juga oleh pemerintah sendiri. Jadi memang ini adalah problematika yang menurut saya luar biasa terjadi, nggak cuman pada negara kita di Indonesia, tapi ini kita juga terjadi terhadap negara global ya. Jadi secara keseluruhan hampir semua negara di dunia saat ini globally, termasuk salah satunya adalah Amerika Serikat sebagai acuan kita untuk melihat kondisi market atau financial market secara keseluruhan, itu juga terkena dampak yang lebih kurang sama. Makanya teman-teman lihat di sini Sri Mulyani ya, beberapa waktu lalu dia juga kelihatan guys ya, mampukah Sri Mulyani menekan defisit APBN di bawah 4%. Nah, kalau misalnya kita lihat
defisit itu kalau misalkan berdasarkan undang-undang di Indonesia ya, itu maksimal kalau nggak salah di tahun ketiga itu, coba saya cek dulu ya, takutnya salah pembahasan nih ya, setelah 3 tahun maksimal itu adalah minus 3%. Dan kalau nggak salah dari 2020 2021 maksudnya dari 2020 2021 2022 2021 itu kondisi kita defisit ya, defisit, dan seperti yang kita lihat angkanya ini 4%-an ya. Jadi apakah pertanyaannya ya, tahun ini di 2022 Sri Mulyani itu bisa menekan defisit APBN kita menjadi di bawah 4%. Nah, supaya di tahun 2023 kalau misalkan berdasarkan undang-undang kita itu pemerintah wajib dan harus mengeluarkan kebijakan yang bisa mensupport agar defisit negaranya Indonesia itu turun di bawah 3%. Ya, kalau bisa maksimal 3% gitu loh. Nah, kebijakannya apa aja? Contoh, kenaikan pajak. Ya, PPN misalnya, kita tahu baru-baru ini di Indonesia itu naikin PPN menjadi 11%. Ya. Kemudian selain mereka bisa menambah dari source income-nya, apa yang mereka bisa perbuat? Yaitu mengurangi subsidi pada BBM, mengurangi subsidi pada listrik, mengurangi subsidi yang mungkin selama ini menjadi anggaran belanja si negara tersebut. Nah, harusnya dari sini teman-teman dapat gambaran nih, apa sih yang saya bahas dan apa hubungannya ya? Apa hubungannya sebetulnya dengan si Inflation Reduction Act yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat ini. Nah, ini kemarin sempat dibahas sama Ko Sylvester ya. Saya mungkin tambahin review sedikit aja, di mana kalau kita lihat ini berdasarkan analisa yang saya juga lakukan pada saat saya melakukan research dan lain sebagainya. Yang dilakukan adalah, pertama, pemerintah itu mencoba mengambil 15% ya, corporate minimum tax. Dalam arti, mereka mau naikin minimal tax perusahaan. Jadi ini yang diserang itu kita bilang istilahnya adalah para pengusaha ya. Mereka coba untuk mengambil duit lebih dari para pengusaha. Yang sebenarnya dampak mid to long term-nya ini nggak begitu bagus. Kenapa? Karena profit marginnya si perusahaan akan berkurang dan otomatis bisa menyebabkan yang namanya terjadi PHK. Makanya kalau kalian lihat kemarin ini pada saat sedang mungkin didiskusikan atau diperdebatkan ya, ini selisihnya tuh tipis banget, cuman beda 1 orang ya, 51 banding 50 party line vote ya. Artinya ada 50 orang yang sebetulnya nggak setuju dengan Inflation Reduction Act atau bill atau undang-undang yang rencananya akan dikeluarkan ini gitu. Nah, terus berikutnya itu ada prescription drug pricing reform. Nah, kenapa di sini dianggap bisa mensupport mereka dari segi income ya? Kenapa bisa menjadi ada tambahan pemasukan gitu loh? Dan ini nilainya besar, 288 billion dollar United States ya, US billion ya, US dollar. Kemudian ada IRS tax enforcement, ada carried interest loophole dan lain-lain gitu ya. Nah, ini saya nggak perlu bahas satu persatu. Cuman kalau misalkan yang prescription drug pricing reform ini, mungkin saja ini ada hubungannya dengan Affordable Care Act extension. Jadi kayak ibaratnya BPJS ya di Indonesia. Itu kan berarti mereka harus ada keluar biaya juga dong, atau keluar budget juga untuk biaya obat-obatan. Nah, mungkin di sini ibaratnya kalau misalnya mereka coba negosiasi dengan pihak farmasi, istilahnya mereka bilang, tolong dong harga obat jangan terlalu mahal, soalnya kalau misalnya gue mau subsidi orang sakit, kita beli obatnya tuh mahal, dan otomatis Amerika itu harus keluarin biaya lebih lah istilahnya untuk mensupport dan mensubsidi dari bagian obat-obatan ini. Nah, itu menjadi satu buah problem. Dan berikutnya, investment yang mereka lakukan katanya adalah untuk energy security and climate change. Jadi, yang ditujukan itu istilahnya mereka melihat bahwa ya sekarang kan inflasi karena energi nih. Mungkin di Amerika susah mengelola bahan bakar atau ya pokoknya energi lah ya yang berhubungan dengan maybe listrik atau bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Jadi mereka akan coba investkan duit mereka ke sana untuk bertujuan mengatasi inflasi. Tapi kalau kita lihat di sini, ini menurut saya setuju dengan pandangan dari para pelaku atau para pakar ekonomi. Menurut mereka, inflation reduction ini harusnya tidak tepat lah kalau misalkan dinamakan inflation reduction. Kenapa? Karena ini faktor pengaruhnya itu bukan untuk jangka pendek ya, bukan untuk short term atau short run kalau mereka bilangnya istilahnya seperti itu ya. Plus ada beberapa kalau saya bilang sangkalan lah ya, atau anggapannya gini guys. Kenapa sih mereka memutuskan untuk memberikan nama ini Inflation Reduction Act? Ya, ini yang perlu teman-teman ketahui sebetulnya. Ketika pemerintah mengeluarkan yang namanya undang-undang
ya undang-undang ini untuk bisa disahkan ya. Mereka tentu saja perlu yang namanya tanda tangan dari anggota DPR plus dari presidennya sendiri gitu ya. Jadi sebelum benar-benar disahkan mereka perlu melihat nih istilahnya dari pihak DPR, MPR terus juga presiden ya apakah setuju dengan undang-undang tersebut. Nah, satu faktor yang tentu saja akan berpengaruh yaitu pandangan masyarakat. Ya, jadi kalau misalkan menurut rakyat ini tuh undang-undang nggak masuk di akal gitu loh. Ngapain lu bikin undang-undang kayak gini? Akhirnya terjadi demo dan otomatis hal tersebut bisa menyebabkan yang namanya undang-undang tersebut gagal disahkan atau tidak jadi disahkan. Nah, makanya mereka ambil nama Inflation Reduction Act supaya sebetulnya mensupport juga nih dari sisi masyarakat. Wah, pemerintah baik ya, mereka berusaha nih untuk mengurangi inflation and then mengeluarkan undang-undang ini supaya ya kita bisa hidup lebih tenang lah guys ya. Jadi kita bisa lebih bisa mulai berhadapan dengan kondisi market yang mulai kembali normal ya, harga bahan baku mulai ditekan lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau dilihat di sini, ini bahkan ada satu statement dari Kevin O'Leary ya, balik lagi Kevin O'Leary di sini yang juga dipertanyakan ya, maksudnya ditanyakan di interview, menurut dia mengatakan anti-inflation itu adalah sebuah joke ya. Ini sebenarnya nggak akan mempengaruhi inflation dalam waktu dekat. Bahkan, this is going to be very inflationary almost immediately because we are printing billions of dollars. Ya, jadi istilahnya nih, kalau kita bisa bilang, Inflation Reduction Act yang dilakukan itu tuh cuman mengurangi defisitnya saja, guys. Jadi balik lagi ke kondisi yang tadi kita sudah bahas tentang defisit. Ya, kalau misalkan selama ini defisitnya misalnya let's say guys 1 triliun dolar. Nah, yang disupport oleh undang-undang ini itu adalah mengurangi defisit ya, hanya senilai 300 billion saja ya. Itu kalau misalkan 1 triliun loh ya, berarti kurangnya 30%. Pertanyaannya, defisitnya negara United States saat ini tuh berapa? Nah, kita coba cek guys ya. US National Deficit ya. Defisit lah ya, defisit 2021. Nah, kita lihat the deficit fell 77% to 515 billion from 2,238 triliun in the same period of fiscal 2021. Ya, luar biasa. Angkanya tuh luar biasa besar gitu loh. Jadi pertanyaannya nih, ini kalau kita lihat ya, ini lihat utangnya United States saat ini, national debt-nya mereka itu adalah 30 triliun dolar dan terus bertambah. Kalau kita lihat nih, ini angkanya terus bertambah. Jadi kalian bisa search ini di usdebtclock.org ya, kalian bisa lihat utangnya mereka ya. Dan ini sangat membengkak dalam artian kalau misalnya nih ya, seluruh duit United States dollar diambil kembali oleh mereka ya, mungkin utang-utang luar negeri yang mereka pinjamkan itu senilai 21,8 triliun dolar ditarik balik sama mereka. Lihat deh, utangnya 30,6. Ini bahkan duit mereka dikumpulin jadi satu aja itu masih kurang guys. So basically ini defisit parah banget ya, parah banget yang terjadi pada United States saat ini. Jadi kalau misalkan menurut pandangan saya, ini balik lagi ke judul yang kita pertanyakan. Jadi sebenarnya agenda rahasianya tuh apa? Ya, agenda rahasianya yang pertama adalah balik lagi untuk mengurangi defisit ya yang terjadi pada Amerika Serikat saat ini, di mana kita sama-sama tahu kemungkinan besarnya income mereka itu nggak akan cukup buat nutupin expense yang mereka keluarkan selama COVID-19 ini ya. Plus kalau misalkan masih defisit, balik lagi nih akan ada opsi seperti ini guys, dimana ada kemungkinan mereka akan pinjem lagi ke bank sentral dan mau nggak mau ya United States itu terpaksa the Fed itu terpaksa either mereka cetak uang ya, itu bisa menjadi opsi tentunya. Nah, inilah sebetulnya sistem perbankan yang kita lihat selama ini. Jadi menurut saya sistem perbankan itu parah guys ya. Mereka tuh cuman gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang gitu. Sama aja kayak skema Ponzi basically sih. Nah, saya nggak tahu nih kalau saya ngomong kayak gini, jangan-jangan ntar saya dicariin SWAT ya, apa FBI lagi ya guys ya. Dikeker terus kayak besok saya hilang, nah guys ya, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya ini menarik ya, menurut saya menarik. Dan sekali lagi bukan rahasia sih, istilahnya agenda tersembunyinya adalah pertama, tujuannya adalah untuk mengurangi defisit. Itu betul, karena memang balik lagi national debt utang Amerika Serikat itu luar biasa besar. Dan kalau saya lihat sih
wow banget ya. Makanya selalu ada perdebatan untuk meningkatkan debt ceiling. Ya, ini menjadi satu problematika yang harus dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini. Plus, another agenda adalah supaya di election tahun ini, maybe. Kalau kita lihat kan ini sebenarnya menyetujui itu adalah dari pihak Demokrat ya. Jadi reduction yang memenangkan itu adalah dari pihak Demokrat. Jadi harapannya adalah supaya mungkin dari Demokrat itu kembali terpilih istilahnya untuk memenuhi anggota-anggota Senate ya, atau anggota-anggota DPR lah kita bilang ya, atau yang istilahnya kayak anggota-anggota kabinetnya supaya mereka terpilih kembali gitu loh menjadi anggota itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah dari pembahasan kita selama ini ya, Inflation Reduction Act, kemudian macam-macam dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya dampaknya terhadap market crypto? Nah, untuk ini saya pengen teman-teman coba kasih komentar dan pandangan teman-teman di kolom komen ya. Feel free to share your idea terhadap dengan Inflation Reduction Act ini. Apakah sebenarnya akan berpengaruh secara langsung? Nah, nanti akan saya coba sampaikan pandangan saya, maybe pada next video, maybe 1 atau 2 hari ke depan ya. Yang pasti saya pengen lihat dulu pandangan dari teman-teman sekalian. Jadi kita sama-sama bertukar pikiran, sharing idea, dan gimana menurut pandangan teman-teman? Apakah US itu akan benar-benar bisa mensupport ya, dalam arti untuk mengurangi inflasi? Nah, sedikit tambahan aja dari saya. Sebenarnya kalau misalnya untuk mengurangi inflasi, tentu saja bisa. Jadi setelah mereka ambil duit ini ya, senilai 300 plus billion dollar ini, pertanyaannya adalah mereka akan gunakan uang ini untuk apa? Kalau misalnya mereka udah ngambil yang mengorbankan para pengusaha, yang mana para pengusaha nantinya resikonya bisa mem-PHK karyawannya mereka karena kurangnya profit margin yang mereka dapatkan ya. The next question is, apakah duit tersebut itu dipakai dengan bijaksana oleh para pemerintah Amerika Serikat, atau justru malah dijadiin BLT misalnya, atau bantuan langsung tunai ya kan? Kalau misalnya jadi bantuan langsung tunai, duit langsung dibagiin istilahnya ke rakyatnya, wah itu kan bahaya banget guys. Ya, kalau sampai situasi itu terjadi, percayalah itu nggak akan mengatasi inflasi gitu ya. Malah justru akan memperburuk keadaan. Dan saya sangat setuju seperti yang sekali lagi disampaikan oleh Kevin O'Leary, karena dalam jangka waktu dekat, ini justru bisa menjadi sangat tinggi inflasinya. Oke, saya rasa itu aja. Thank you so much buat teman-teman yang udah nyimak dan mendengarkan video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat yang positif. Kita bisa sharing ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa kasih komentarnya juga terkait dengan bagaimana pandangan teman-teman kondisi yang terjadi saat ini, kebijakan yang diambil saat ini bisa mempengaruhi market crypto. Oke, and that's it. Thank you so much. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and goodbye.